menghindari hutang. Untuk menunjang diri kita sendiri agar kita bisa hidup sehat, kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau agar bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah kan berarti kita perlu belajar. Ya. Belajar agama, belajar teknis perdagangan dan sebagainya. Agar kita bisa melaksanakan tugas-tugas yang diwajibkan oleh Allah, termasuk sholat, haji dan sebagainya. Dan agar kita bisa mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi manusia yang berbakti kepada Allah. Itu semuanya membutuhkan biaya yang besar sekali. Ya, besarnya seberapa? Tergantung. Kalau kita punya uang 100-200 juta ya itu akan habis. Tapi kalau kita punya puluhan miliar dan kita berusaha untuk melaksanakan kewajiban kita secara proporsional, ya puluhan miliar pun habis. Ya, tapi habisnya itu untuk hal-hal yang berguna atau tidak. Ya. Kita sebagai orang mukmin tidak perlu takut. Tidak perlu takut tidak bisa membayar semua biaya kehidupan kita. Termasuk biaya pendidikan anak dan sebagainya. Kenapa? Allah sudah menjamin kok. Allah menjamin akan memberi rezeki kita yang cukup. Menjamin rezeki kita yang cukup. Nah, kalau kita kebetulan membutuhkan biaya yang besar untuk pendidikan anak, itu kalau itu memang kewajiban, ya itu termasuk yang dijamin oleh Allah. Tapi banyak orang yang memilih utang, tapi tidak mau membiayai pendidikan anak. Itu banyak sekali. Jadi mereka itu beli mobil yang mahal baru, tapi ngutang. Dengan dia ngutang, dia kurang mampu membiayai pendidikan anak. Akhirnya anaknya disekolahin asal-asalan saja. Nah ini dia tidak ngerti prioritas. Nah, utang yang semacam itu baik apa buruk? Tapi kita pegang dulu bahwa kalau kita melaksanakan keimanan kita sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam konsumsi, dalam produksi, dalam pergaulan, dalam belajar dan sebagainya, maka insya Allah kita tidak akan mengalami kekurangan meskipun tidak kaya raya. Tidak kaya raya tapi cukup. Nah, itu kan yang penting. Banyak orang kaya raya tapi tidak cukup. Ya, misalnya saya dulu pernah di Brunei 3 bulan. Saya banyak mendengar cerita. Itu Pak, rumah gede segitu, dia mempunyai mobil beberapa, tapi pembantunya tidak dibayar atau belum dibayar selama sekian tahun. Kebetulan pembantunya orang Indonesia, jadi yang memberitahu itu tahu. Ya. Kok bisa begitu? Nah itu karena orang itu terlalu banyak utang, dan kebetulan utang di sana itu gampang sekali. Ya. Saking gampangnya saya pernah coba masuk showroom mobil atau toko mobil baru begitu. Utang mobil itu bisa sampai 25 tahun tenornya. Masya Allah. Karena apa? Mereka itu tidak akan ada pemecatan pegawai, terutama pegawai negeri. Dan pegawai negeri itu gajinya lebih besar daripada pegawai swasta. Karena itu orang gampang sekali utang rumah, utang kendaraan 1, 2 untuk anak-anaknya. Karena di sana itu orang jangankan naik bis, naik taksi saja gengsi. Ya. Naik taksi saja gengsi. Karena naik taksi itu berarti tidak punya mobil. Nah, oleh karena itu menjaga gengsi, mereka menggunakan uang kalau kebutuhannya lebih dari persediaan, mereka tidak segan-segan utang. Nah, banyak di antara kita yang seperti itu. Ya. Cuma tidak sampai segitunya karena kita masih ada peraturan-peraturan yang membatasinya sehingga tidak mungkin bisa utang. Ya. Utang yang semacam itu, begitu dapat gaji, 2/3 dari gaji
dipakai untuk bayar utang. Sisanya hanya sepertiga. Nah, bagaimana bisa cukup, gitu kan? Nah, jadi pertama-tama kita mesti meyakini dulu Allah itu akan menjamin rezeki kita dan anak-anak kita. Saya ambil kalimat yang seringkali kita kutip, wala taqtulu auladakum min imlaq. Kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Ini zaman dulu banyak terjadi orang yang membunuh anaknya karena merasa miskin. Sekarang membunuhnya itu biasanya ketika masih di dalam perut, ya, pengguguran. Nah, itu termasuk pembunuhan. Saya dengar di negara lain, negara barat, itu juga masih juga kadang-kadang terjadi pembunuhan anaknya sendiri dengan cara-cara yang tidak ketahuan. Gitu. Nah, jangan. Karena apa? Jaminan Allah, nahnu narzuqukum wa iyahum. Kamilah yang memberi rizki kepada kalian dan juga kepada anak-anak. Jadi kalau kita punya komitmen untuk mendidik anak dengan baik, Allah itu termasuk dalam jaminan Allah. Nah, tapi kita harus menyadari bahwa Allah akan menempati janjinya jika kita memenuhi syarat. Jadi kalau janji itu kan ada syarat, ya. Allah memberikan janji kepada kita akan memenuhi kebutuhan kita. Tapi syaratnya kita harus memenuhinya. Nah, kalau misalnya ada orang merasa, kenapa kok aku miskin terus? Katanya dijamin oleh Allah. Kok aku selalu defisit? Coba saja cek, kamu memenuhi syarat enggak untuk itu? Ya, kalau kita di perguruan tinggi, perkuliahan, mahasiswa ingin mendapatkan beasiswa. Beasiswa itu semuanya ada persyaratan. Kalau persyaratannya nggak cukup, ya tidak akan dapat. Kalau dia bilang, kenapa sih aku nggak dapat, temanku yang dapat itu? Ya, cek aja, kamu memenuhi syarat enggak? Nah, sama dengan ketika kita itu kok kesulitan dalam keuangan, cek, aku ini kurangnya apa? Gitu. Ya. Allah pasti memenuhi janjinya setelah kita memenuhi syaratnya. Misalnya gimana? Allah akan memenuhi janjinya mengizinkan, ini contoh yang lebih besar ya. Allah berjanji akan mengizinkan kita masuk dan tinggal di surga. Itu janji Allah. Tapi pakai syarat dong. Syaratnya kita itu melaksanakan kewajiban kita enggak. Kita menghindari larangan-larangan Allah enggak. Kalau kita memenuhi syarat itu, janji Allah akan ditepati. Demikian juga Allah akan memenuhi janjinya memberi kita rezeki yang cukup ya, jika kita telah melaksanakan syarat-syaratnya. Antara lain, ini saya hanya antara lain, ada 3 hal ya. Yang satu berhubungan dengan kita ya. Kalau kita mau belajar dan bekerja sesuai dengan arahan Allah. Bekerja sesuai dengan arahan Allah itu artinya kita kerja keras dan kita mengetahui batasan-batasan. Jangan sampai kita melampaui batasan itu. Batasan apa itu? Ya yang halal saja. Makanan atau barang yang kita cari itu halal. Cara kita memperoleh juga halal dan sebagainya. Nah, itu butuh kita belajar dulu, lalu terus bekerja. Nah, kalau kita memenuhi syarat itu, maka Allah akan memberi syarat satu. Syarat kedua, dari segi pembelanjaan. Kalau tadi dari segi pemasukan, ya, pemasukan Allah akan memberi rezeki. Kalau kita mengetahui, mempunyai pengetahuan yang cukup untuk bekerja yang benar dan baik. Yang kedua ini dari segi spending, mau menghemat dalam belanja, menghemat bukan pelit ya, menghemat itu kalau memang dibutuhkan keluarin. Ada orang yang menghemat misalnya pas pergi ke luar negeri, kalau mau makan hitung-hitung pakai kalkulator, waduh, satu kali makan sekian ratus ribu, gak jadi terus makan setiap hari ke McD,
Kalau McD kan di sana murah sekali. Kalau di sini dianggap mewah, tapi di sana tuh murah. Yang pergi ke McD itu orang-orang yang kelas menengah ke bawah. Nah, itu lalu, nah orang-orang semacam itu tuh bukan menghemat, tapi kikir dalam belanja. Juga tidak berlebihan. Nah, kalau memang cukup yang sederhana, gizinya cukup dan sebagainya, ya udah, nggak usah di tempat-tempat yang bergengsi. Ya, tempat-tempat yang bergengsi itu, kalau di tempat yang biasa itu 10.000 harganya, di situ bisa ratusan ribu. Ya. Ketiga, sikap kita. Jadi pertama tadi kita, kemauan kita dan kerjaan kita. Kemudian yang kedua, cara kita belanja. Yang ketiga itu kita betul-betul menyandarkan hidup kepada Allah. Bahasa Arabnya tawakal. Menyandarkan hidup ini penting. Karena orang yang tidak menyandarkan hidupnya kepada Allah suka galau. Kalau dia galau, dia cenderung ngutang. Wah, aku gimana ini untuk bulan depan? Wah, cari utangan dulu. Wah, jadi itu kurang yakin. Kalau kita sudah memenuhi persyaratan yang pertama dan yang kedua, udah pasrah saja kepada Allah. Nah, menyandarkan kehidupan hanya kepada Allah itu sangat penting dalam kaitannya dengan usaha kita menghindari hutang. Meskipun pelaksanaannya sulit. Seseorang akan sulit menyandarkan kehidupan hanya kepada Allah jika imannya kurang, jika imannya kurang kuat. Jadi untuk bisa menyandarkan diri kepada Allah itu butuh iman yang kuat. Dan jika dia kurang yakin akan jaminan Allah, dia menjadi tidak sabar. Tidak sabar menunggu kapan datangnya rizki yang halal dari Allah. Wah, hitung-hitungan nggak mungkin ini. Tapi dia nggak pasrah, karena dia menganggap tidak mungkin, lalu terus dia cari-cari. Ya, saya sudah sering membuktikan untuk diri saya sendiri. Saya melangkah satu kegiatan, ya terutama yang berkaitan dengan pendidikan anak. Anak bilang, boleh nggak saya kuliah kedokteran? Boleh. Ayah punya uang berapa? Ya kalau di tabungan ya ada kira-kira 3 atau 4 juta. Nah, terus gimana biayanya? Jangan tanya, jangan mengandungkan pada ayah dong. Bergantungan pada Allah. Terus ternyata duit datang pada waktu jadwalnya membayar, kita bisa membayar, malah punya sisa. Juga pernah, itu Bu Mia pernah menyaksikan saya menyekolahkan 2 anak sekaligus di PPM. Saya nggak punya duit cukup. Terus saya tanya, boleh nggak aku membayarnya cicil setiap bulan? Boleh. Nah, rupa-rupanya Bu Mia udah nelpon ke TU, kalau Pak Reksa mau minta cicilan diizinkan. Saya nggak tahu bagaimana cara memperoleh uang yang cepat. Ternyata ada tawaran untuk bekerja di Brunei. Hanya 3 bulan, saya bisa membayar itu semuanya. Nah, 3 bulan saja sudah bisa membayar, masih sisa. Ya. Sisanya masih cukup untuk beli mobil bekas. Nah, itu oleh karena itu tawakal itu penting. Sampai Rasulullah memberikan contoh. Kenapa kamu manusia tidak bisa bertawakal? Kasarnya begitu. Burung saja itu tawakal. Nah, Rasulullah itu mengatakannya begini. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Seandainya kamu betul-betul bertawakal kepada Allah dengan betul-betul caranya baik, larzaqakum. Pasti Allah memberi kamu rezeki. Seperti apa? Kasih contoh, kama yarzuqut thair, seperti Allah memberi rezeki kepada burung. Lihat tuh burung, taghdu khimasan, dia pagi-pagi melapar, wa taruhu bitanan, sore-sore pulang kenyang. Padahal burung itu tidak mempunyai fasilitas untuk menyimpan makanan. Ya dapat makanan di tempat, ya dimakan aja. Kalau dia udah kenyang tinggal. Nggak ada yang dibawa pulang, ya, kecuali ya bawa pulang itu kalau diberikan kepada anak-anaknya.
tapi tidak untuk diri sendiri. Nah, kita itu punya fasilitas dan punya kemampuan untuk menyimpan dari segi pikiran, perhitungan dan sebagainya ada. Terus dari segi fasilitas, coba aja di rumah kita itu seandainya kita tidak belanja 3 atau 4 hari, kita masih bisa makan nggak? Itu artinya kita punya cadangan di rumah. Kenapa kita takut? Misalnya, oh habis duitku habis ini. Di rumah kan masih ada makanan. Kamu cukup untuk berapa hari itu? Cukup 4 hari. Oke, 4 hari. Tidakkah ada kemungkinan dalam 4 hari itu Allah memberi kita rezeki? Kenapa? Masih punya cadangan 4 hari, kok sudah gelisah? Yang digelisahkan tuh setelah 4 hari, aku makan apa? Logikanya, logika keimanan ya. Emangnya ada jaminan bahwa kita dalam 4 hari itu masih hidup? Kan bisa saja hari ketiga meninggal. Makanan yang sudah ada tidak habis. Masih ada kemungkinan begitu. Tapi itu kalau kematian kan jarang sekali terjadi ya. Kan hanya sekali saja kita mengalami kematian. Tapi yang sering terjadi kan belum sampai 4 hari, cadangan itu belum sampai habis, sudah ada rezeki datang. Nah, ya kan? Rezeki datang itu tidak harus kita bekerja. Kadang-kadang kita diem aja di rumah, makanan datang. Ya, makanan datang kualitasnya lebih bagus daripada kalau kita beli lagi. Ya, karena kalau makanan datang sendiri, itu kan dari teman. Teman itu kalau mau memberi kita, mesti pilih-pilih yang pantas, yang layak. Jadi ketika kita mendapatkan buah misalnya, kita dapat, Masya Allah, buah ini mahal dan bagus-bagus lagi. Nah itu rezekinya menjadi lebih bagus daripada rezeki yang hasil pekerjaan kita. Ya. Jika seseorang gagal menyandarkan kehidupannya kepada Allah dengan cara yang benar, akibatnya dia akan galau untuk datangnya rezeki. Galau tentang datangnya rezeki. Dia akan cenderung menyandarkan kehidupannya pada orang lain. Gimana tuh menyandarkan kehidupan pada orang lain? Ya misalnya dengan cara meminta-minta, mengemis. Orang mengemis itu kan tidak berserah diri kepada Allah, tapi berserah diri kepada orang lain. Dengan kegiatan mengemis itu indikasi bahwa imannya lemah. Dan Allah tidak suka kepada pengemis. Rasulullah itu mengibaratkan pengemis itu seperti orang yang meminta bara api. Ngemis ya, bukan meminta yang sesekali ya. Ini mengemis, minta lagi. Apakah itu dipakai untuk memperkaya atau untuk untuk makan sehari-hari, tapi dia tidak mau kerja? Itu yang dia minta. Dan kalau dia terima, itu ibaratnya bara api. Kalau itu bara api, kan berarti bagian dari neraka. Kalau itu bagian dari neraka, berarti kan itu haram. Jadi mengemis itu haram. Kalau mengemis itu haram, dia menerimanya haram, yang memberi juga haram. Beda dengan kalau misalnya kita punya teman, terus, aduh, Mia, aku nggak ada yang dimakan nih. Nah, terus kasih. Karena orang itu memang betul-betul kepepet. Sekali-sekali begitu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, halal, memintanya halal, yang memberinya juga halal, dan insya Allah dapat pahala. Ya. Rasulullah mengatakan, man sa'alan nasa amwalahum takatsuran. Siapa yang minta harta kepada manusia dalam rangka memperbanyak uangnya, memperbanyak hartanya, fa innama yas'alu jamron. Sebenarnya dia itu minta bara api. Falyastaqillah aw liyastakthir. Sama saja, dia mintanya sedikit atau banyak. Dan sering kita memperoleh berita bahwa para pengemis itu rumahnya di kampung itu mewah. Dan ada juga cerita ibu-ibu sudah tua,
Itu kepergok oleh orang yang sudah pernah yang memberi dan melihat ya minta-minta. Tanya, ibu sehari bisa nabung berapa? Dalam satu hari yang ditabung saja itu 4 sampai 5 juta per hari. Apa enggak lebih kaya dari kita itu? Ya. Bisa juga orang yang gagal dalam menyandarkan kehidupan kepada Allah menjadi galau dan tidak sabar menunggu jadwal datangnya rezeki yang halal, sehingga dia memilih untuk berhutang. Tidak hanya untuk membeli kebutuhan, tapi hanya untuk membeli keinginan. Nah, ini yang salah. Kalau kita membelanjakan uang kita untuk memperoleh yang kita butuhkan, itu menghemat. Tapi kalau membeli yang diinginkan, nah itu mubadzir, menyia-nyiakan harta. Kalau membeli yang diinginkan itu indikasinya apa? Banyak indikasinya. Kita seringkali membeli barang, bawa pulang, sampai di rumah nggak pernah dipakai. Ya, yang banyak itu pakaian misalnya, atau perhiasan. Loh, nggak pernah dipakai, tapi numpuk di rumah. Itu kan kenapa beli? Karena tertarik, bagus sekali, murah, mumpung ada diskon. Tapi kan tidak dibutuhkan. Nah, itu boros. Ya. Jadi seringkali orang semacam ini cenderung membeli kendaraan atau barang mewah dengan cara berhutang. Padahal dia sebenarnya mampu membeli barang yang dibutuhkan tanpa hutang. Jika dia tidak ingin meningkatkan gengsi. Jadi beli kendaraan itu fungsinya jangan plus gengsi. Seringkali gengsinya itu lebih besar daripada fungsi. Nah, Rasulullah SAW memperingatkan agar kita menghindari berhutang dengan cara Rasulullah mengajari kita memohon perlindungan kepada Allah. Jadi ini kita sebagai orang beriman mohon dulu kepada Allah. Terus Rasulullah juga mengajari kita untuk ridho atau rela dengan menerima apa adanya. Ya udah, apa adanya ini kita terima aja. Terus tidak menuruti keinginan yang berlebihan, melebihi dari kapasitas atau melebihi dari kemampuan. Tidak menuruti keinginan yang namanya keinginan itu kan seringkali melebihi kebutuhan. Kalau keinginan itu masih sebatas kebutuhan, oke. Ya. Tapi seringkali kalau namanya keinginan atau want itu melebihi need. Ya. Kalau itu need, oke, beli. Tapi kalau itu want, jangan. Ya. Rasulullah SAW memperingatkan bahwa seseorang yang berhutang sama dengan menggadaikan dirinya. Menggadaikan diri. Kenapa? Dia kan terikat dengan hutang tadi. Terikat di dunia dan di akhirat dia juga tergadai. Dia akan tergadai tidak hanya ketika hidup di dunia, tapi juga ketika menjalani kehidupan di akhirat. Kenapa? Dia tidak akan bisa masuk surga jika dia gagal atau tidak membayar hutangnya ketika dia masih hidup di dunia. Hutang terus sampai meninggal belum terbayar. Dia tidak mungkin bisa masuk surga sebelum hutang itu dibayar. Meskipun dia itu mempunyai jasa, mempunyai pahala yang besar sekali. Pahala yang besar itu apa sih? Contohnya itu orang yang perang di jalan Allah. Kemudian dia mati syahid. Orang yang mati syahid itu kan dijamin surga. Itu pun kalau dia masih punya hutang belum lunas, dia belum bisa masuk surga. Nah, ini contoh hadisnya begini. Muhammad bin Jahsh itu bercerita, kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Di tengah kami duduk-duduk itu Rasulullah kemudian melihat, mendongak ke atas. Kemudian dia menunduk setelah itu. Menunduk sambil mengatakan, Subhanallah, madza nuzzila minasyadid. Maha suci Allah, telah diturunkan pesan dari Allah
sesuatu yang berat sekali. Tapi Rasulullah waktu itu tidak menjelaskan. Fasakatna wa fazi'na. Para sahabat itu merasa takut bertanya, mereka diam. Tapi mereka gelisah. Apa ini yang berat itu? Keesokan harinya Muhammad yang bercerita ini bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, ma hadha syadid alladhi nuzzil? Apa hal yang berat yang diturunkan kepada Rasulullah? Rasulullah menjawab, walladhi nafsi biyadih, demi Tuhan yang menguasai diriku. Lau anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhya thumma qutila thumma uhya thumma qutil. Seandainya ada seseorang dia perang di jalan Allah terus mati, terus oleh Allah diberi kesempatan untuk hidup lagi, perang lagi di jalan Allah, mati dibunuh, dihidupkan kembali, mati lagi terbunuh di jalan Allah. Jadi dia mati syahid 3 kali. Tentu ini tidak mungkin. Ini hanya mengumpamakan besarnya pahala. Wa alaihi dainun, dia masih menanggung hutang, ma dakhala jannata hatta yuqda anhu dainu. Dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya dibayar. Nah, ini hati-hati. Ya tentu paling aman kita nggak usah hutang. Kalau kita terpaksa, kita mesti punya aset yang dicadangkan dan pesan kepada keluarga, terutama ahli waris, bahwa aku punya utang ya, nanti kalau aku mati prioritas itu. Itu jangan sampai kelewat. Nah, kalau anak-anaknya tidak melaksanakan, berarti kan utangnya masih tertanggung. Dia tidak akan bisa masuk surga. Jadi itu yang dimaksud bahwa orang yang punya utang itu jiwanya tergadaikan. Dia tidak bisa masuk surga sebelum itu dibayar. Itu berarti bahwa kegagalan membayar hutang kepada seseorang sampai akhir hayat tidak akan bisa ditebus dengan pahala sebesar apapun. Ya, pahala dari suatu amalan yang sehebat apapun, termasuk pahala perang di jalan Allah. Sampai dia terbunuh. Ya, Jabir bin Abdullah cerita, ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Terus dia tanya kepada Nabi, ara'aita in jahadtu binafsi wa mali faqutiltu sabiran muhtasiban muqbila ghairu mudbir a'adkhulul jannah? Rasulullah, bagaimana kalau aku berjihad dengan menggunakan jiwaku, ragaku, dan hartaku, terus aku mati terbunuh, aku mati dalam keadaan sabar, dan aku perang itu dalam rangka mencari pahala kepada Allah. Aku tidak pernah mundur. Nah, kalau mundur kan diserse itu dosa besar. Perang itu nggak boleh diserse. Tidak mundur. Apakah saya masuk surga? Jawab Rasulullah, na'am, iya. Terus orang ini nggak puas. Diulang lagi pertanyaan itu 3 kali. Rasulullah menjawab, na'am. Tapi ditambahi lagi, ada syarat. Illam tamut wa alaika dainun laisa indaka wafa'u. Kamu bisa masuk surga kalau kamu mati tidak menanggung hutang. Kalau kamu mati masih menanggung hutang, hutang itu tidak bisa ditebus oleh apapun dengan apapun. Ya, gini berat sekali loh. Ya, kalau kita dosa meninggalkan sholat begitu, masih bisa Allah mengampuni. Tapi utang tidak akan diampuni. Ya, maka ya udahlah, kalau kita punyanya duit itu segitu, beli yang pas, yang cukup. Jadi, misalnya punya uang hanya 100 juta, aku mau beli mobil yang handal. Yang handal itu tidak harus baru, ya, tidak harus baru. Mobil baru pun kalau dipakai itu mesti ada onderdil spare part yang aus, mogok atau masalah. Nah, kalau kita beli mobil yang bekas tetapi ya pemilik yang lama itu teliti,
rusak sedikit diganti dan sebagainya, ya itu sudah handal gitu. Itu sudah handal. Pakai ya. Nggak usah ngutang-ngutang. Karena dikhawatirkan nanti utang kalau sampai mati belum terbayar nggak bisa masuk surga. Kalau keluarga kita tidak mau bayar, wah itu celaka lagi tuh. Ya. Jadi hindari itu. Agar orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih menanggung hutang itu bisa diselamatkan dari neraka, ahli warisnya harus mengambil inisiatif untuk membayarkan hutangnya. Maka ahli waris itu mesti neliti, tanya sana sini. Yang seringkali terjadi kan ketika mau dikuburkan, itu diumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang merasa mempunyai tanggungan, mempunyai piutang kepada bapak saya atau kepada ibu saya, tolong nanti hubungi saya secara umum. Tapi orang itu kalau diomongin seperti itu kan tidak selalu ditindaklanjuti. Maka kita mesti tanya kepada orang-orang yang dekat, bapakku punya hutang nggak sama kamu? Nah, itu terus ada sih. Terus tapi aku halalkan. Nah, kalau sudah dihalalkan itu selamat ya, selamat. Tapi kita deketin orang-orang yang kira-kira itu pernah dimintain pinjaman. Utangnya hanya 5.000 atau 10.000, meskipun hanya 5.000 itu membuat seseorang tergadai. Nah, itulah sebabnya harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia tidak boleh dibagi kepada ahli warisnya sebelum hutangnya dibayar. Jadi ahli waris itu tidak boleh membagi warisannya sebelum hutang orang yang meninggal itu dibayar. Ini saya ambilkan sepotong yang kira-kira mewakili karena kalimat itu diulang-ulang ya. Hanya 2 ayat, tetapi kalimat bahwa hutang harus didahulukan itu diulang sampai 4 kali. Wa in kana rajulu yurathu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Kalau ada seseorang laki-laki atau perempuan dia mati tidak punya orang tua, tidak punya anak, tapi punya saudara yang masih hidup. Itu masing-masing yang masih hidup itu bisa mendapatkan bagian 1/6. Kalau satu orang laki atau perempuan, masing-masing itu laki atau perempuan itu dapat 1/6. Tapi kalau mereka ada saudaranya itu ada banyak, ada 6 misalnya, fa in kanu aktsar min dzalika fahum syuraka'u fits thuluts. Oke, semuanya itu mendapatkan sepertiga dibagi jumlah saudara tadi. Poinnya berikutnya, mim ba'di wasiyati yusa biha aw dain. Setelah wasiatnya dipenuhi atau hutangnya yang belum dibayar itu dilunasi dulu. Jadi hutang harus diprioritaskan. Yang seringkali orang tidak menyadari, hutang itu tidak harus hutang dalam bentuk yang sudah diambil uangnya. Termasuk hutang itu kalau seseorang itu laki-laki meninggal dunia ada istri. Istri itu ada masa iddah. Kalau ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Selama masa iddah itu dia kan belum boleh menikah dengan orang lain. Berarti kalau dia memang tidak bekerja, dia tidak ada orang yang menjamin rizkinya, menjamin konsumsinya selama iddah. Nah, caranya gimana? Diambilkan dari harta si yang meninggal untuk membiayai kehidupannya selama iddah, selama 4 bulan 10 hari. Itu berarti utang. Berarti itu utang. Utang yang tidak melalui transaksi tetapi karena akibat kematian. Nah, ahli waris itu tidak boleh membagi waris sebelum konsumsi dan kebutuhan istri yang ditinggal itu terpenuhi. Kasihkan dulu. Terus utang-utang yang lain. Ya. Nah, makanya kita harus hati-hati. Ini jarang orang menyadari ini. Kadang-kadang terus ditinggal meninggal, kemudian lalu wanita ini ikut kembali kepada orang tua. Terus ahli warisnya si suaminya itu tidak memberi nafkah selama masa iddah. Kenapa begitu? Banyak sekali kita nggak tahu
Kita nggak belajar. Karena kita nggak belajar, seringkali kita melanggar tapi tidak menyadarinya. Oleh karena itu, seseorang yang masih menanggung hutang dianjurkan mencatat hutangnya dan berpesan kepada calon pewarisnya untuk membayar semua hutangnya tanpa ada yang tertinggal sedikit pun, agar jangan sampai ada hutang yang tidak terbayar. Ini pada anjuran Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang beriman, ketika kalian itu saling berhutang sampai waktu tertentu, hutang itu kan ada tenornya, catatlah. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Usahakan ada juru tulis yang adil. Jangan nyuruh orang yang mencatat tapi terus kemudian disembunyikan. Wala ya'bakatibun ayyaktuba kama 'allamahullahu falyaktub. Jangan ada seseorang yang diminta tolong untuk mencatat hutang itu tidak mau. Turutilah, ya, karena itu akan mempengaruhi nasib orang itu di akhirat. Mengingat betapa besar risiko berhutang di alam akhirat, saat mana kita tidak mungkin bisa kembali lagi ke dunia untuk mengoreksi perilaku, kita mesti berusaha sedapat mungkin menghindari hutang sedikit apapun. Caranya antara lain kita berusaha meningkatkan keterampilan bekerja untuk memperoleh penghasilan yang halal, ya, dari segi penghasilan. Kemudian kita mesti rajin mempelajari ilmu tentang halal dan haram dan melatih diri untuk bekerja atau berwirausaha dengan cara yang halal. Kemudian kita menghemat dalam belanja, tidak berlebihan dalam konsumsi, tidak menggunakan uang untuk membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan dalam hidup. Dan yang ketiga, kita menyandarkan kehidupan hanya kepada Allah, tidak kepada siapapun selain Allah. Misalnya kita membeli kendaraan atau benda apapun yang harganya betul-betul terjangkau dengan menggunakan uang milik sendiri yang sudah tersedia tanpa hutang. Jadi kalau ada hutang nggak usah. Meskipun kita bisalah aku hutang dalam 1 tahun misalnya. Jika seseorang berhutang dengan tenor 1 tahun misalnya, apakah dia yakin bahwa dalam 1 tahun itu dia masih hidup? Kan bisa saja bulan depan dia mati. Kalau dia mati dalam bulan depan, berarti dia masih punya hutang. Nah, dan jika dia meninggal dunia dengan tanggungan hutang, apakah dia masih memiliki sisa harta yang cukup untuk membayarnya? Atau apakah dia yakin bahwa ahli warisnya bersedia membayarnya? Karena kita tidak mengetahui apapun yang akan terjadi di masa depan. Apakah kita akan mengalami kesulitan atau tidak? Maka ya kita juga mohon kepada Allah. Jadi di samping kita berusaha secara teknis tadi, kita mohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari kemungkinan hutang. Rasulullah SAW sendiri juga mohon perlindungan kepada Allah. Doa yang dibaca Rasulullah itu, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Tuhan, aku mohon perlindunganmu dari tenggelam dalam hutang. Ghalabah itu dikalahkan, ya, dikalahkan oleh hutang, ya, kita mengatakannya lilitan hutang. Wa ghalabatil adu, dan kami mohon perlindungan dari dikalahkan oleh musuh. Wa syamatatil a'da, dan juga mohon perlindungan dari orang-orang yang senang kalau kita menderita. Nah, ini yang intinya adalah di yang poin yang pertama, yaitu mohon perlindungan dari lilitan hutang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, paling tidak membuat kita hati-hati dalam mencari rezeki, dalam mengelola rezeki, dan dalam bertawakal kepada Allah tentang rezeki. Ringkasnya kita bahas pagi ini adalah bahwa kita harus meyakini jaminan rezeki oleh Allah, sehingga tidak perlu mengemis atau berhutang. Hutang membuat orang tergadai dan terhalang masuk surga. Hutang tidak bisa ditebus dengan pahala sebesar apapun, termasuk besarnya pahala mati syahid dalam perang di jalan Allah. Jika terpaksa hutang, kita berpesan agar ahli waris membayarnya. Semoga Allah melindungi kita dari keadaan yang memaksa kita sehingga kita berhutang,
yang memberatkan. Amin.